Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, tiada pilih kasih. Yang taat tentu dikasih, Allah anugerahkan rezeki. Yang maksiat juga Allah kasih rezeki, tapi di dunia. Ar-Rahim yang maha penyayang, Allah khususkan bagi orang-orang yang Allah sayangi adalah orang-orang beriman, terkhusus di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengurus semesta alam. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak Allah urus, semuanya Allah urus. Sampai-sampai daun yang jatuh pun Allah mengetahui kemana, di mana daun itu jatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan sebaik-baik teladan. Bahkan beliau begitu sangat memperhatikan umatnya, sampai-sampai ketika beliau wafat, antara lain yang beliau ingat selain wasiat as-shalah 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 adalah ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Beliau khawatir, takut kalau umatnya itu banyak yang masuk ke neraka disebabkan oleh kemaksiatan. Tentu sebagai orang tua juga, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendekati ajal pun beliau berwasiat kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau abah sudah tiada. Bukan apa yang kau makan, kira-kira engkau bekerja apa, tinggal di mana. Ternyata bukan itu yang beliau tanyakan, tapi yang beliau tanyakan, kira-kira kalau abah tiada, kalian nyembah siapa? Artinya memang tauhid, akidah, ibadah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di hari Ahad pertama di bulan Dzulqa'dah ini kita mulai pengajian, melanjutkan kembali thalabul ilmi kita. Banyak sebetulnya niatnya ya, niat thalabul ilmi, niat silaturahim, iktikaf di masjid, bahkan diawali tadi sebelum subuh yang sungguh luar biasa. Tapi juga kita patut prihatin ya, tadi malam terjadi kejadian di Ciater apa ya, ada yang wafat juga, saya tidak tahu, belum lihat ya. Dalam waktu yang bersamaan juga kemarin agresi Israel ke Rafah juga luar biasa Pak. Dan mereka memutuskan hubungan supaya tidak ada laporan. Oleh karena itu kita doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nakkihim minal khotoya wad danas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, materi kali ini yang semestinya adalah tema kiamat ya, tapi kita diselak dulu dengan materi silaturahmi. Ada dua istilah ya. Pertama silaturahmi, yang kedua silaturahim. Istilah ini sebetulnya memang istilah yang populer dalam ajaran Islam. Silah itu memiliki makna menyambungkan. Rahmi itu berasal dari kata rahim di situ, tetapi kalau dilihat dari tata bahasa itu dari rohima, rohmah kasih sayang. Tapi kalau secara khusus rahim itu ya ada di perut ibu ya. Nanti dalil yang sering digunakan adalah surah An-Nisa ayat 1. Tidak terlalu sulit mencarinya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan engkau saling mengunjungi ataupun meminta di situ, tetapi juga ada wal arham, bertakwalah engkau untuk menjaga hubungan. Di situ dikhususkan kekeluargaan sebetulnya. Tetapi kemudian bahwa memang al-mu'minuna atau innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Di dalam hadis yang lain, al-mu'min lil mu'min, antara orang beriman dengan orang beriman itu seperti bangunan, kalbunyan, yashuddu ba'du ba'dan, saling mengikat antara satu tiang dengan tiang yang lain. Kalau satu tiangnya itu tidak kuat, maka juga akan berpengaruh kepada yang lain. Ketika beberapa hari atau minggu yang lalu terjadi gempa ya, malam setengah 12 ya, setengah 12. Saya juga agak ini gitu ya, kerasa gitu ya. Santri lantai 2 juga sama kerasa. Kita adzan ya, kumandangkan adzan, ternyata cukup besar. 6,5 skala Richter. Itu memang bangunan itu saling mengaitkan. Mungkin di bawah ini ada balak ya, besi. Jadi selup. Nah, itu juga sama saling. Kalau tidak ada ya wallahu alam ya. Secara teknik sipil kurang kuat, kira-kira begitu. Mudah ini. Tetapi tetap saja walaupun demikian ya itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhtiar zahirnya memang seperti itu. Nah, maka bersilaturahmi juga sebetulnya adalah membangun kekuatan. Membangun kekuatan dalam arti kadang-kadang ya mungkin di pengantar ini ya, manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa, apalagi masing-masing memiliki ide, pendapat. Ketika bermusyawarah atau menentukan sesuatu itu karena beda pendapat ya biasanya nggak enak gitu ya, nggak enak sehingga menyebabkan putus hubungan ataupun malu. Memang macam-macam ya, malu tidak mau ketemu ya, tidak mau ketemunya macam-macam karena punya hutang gitu ya. Kenapa tidak ke masjid? Karena kalau ke masjid lewat warung saya belum bayar gitu ya, akhirnya nggak mau ke masjid. Dan itu terjadi pada masa Nabi, ada orang nggak mau berjamaah karena punya hutang. Kenapa nggak punya hutang ya, dia malu karena kalau ke masjid itu pasti lewat warung itu, kira-kira begitu. Ada juga yang kenapa tidak mau karena ada masalah, macam-macam. Ada juga yang kenapa ada anak kecil ya, kenapa si Fulan itu nggak ke masjid? Oh, burung merpatinya mati, dia sedang sedih gitu ya, sehingga putuslah dia ke masjid. Artinya putuslah dia kebaikan. Di era kemerdekaan kita ya, ketika menentukan konstitusi, undang-undang dasar negara itu kan macam-macam pendapat. Ada yang diakomodir, ada juga yang memang tidak bisa diakomodir. Bagaimana lagi? Nah, disitulah terjadinya kerenggangan yang memang menyebabkan komunikasinya putus, Pak. Tidak bisa berkomunikasi lagi. Kalau sudah tidak berkomunikasi kan repot, Pak. Nanti yang muncul adalah saling curiga mencurigai, belum lagi dalam hati ada rasa dendam dan sebagainya. Akhirnya Bung Karno konsultasi kepada para ulama. Alhamdulillah ya. Kata para ulama, ya sudah, kumpulkan aja, diundang saja semua. Yang berbeda-beda itu kita undang saja semua. Nah, itu silaturahmi. Ya, tapi kan silaturahmi itu biasa. Coba kita bikin yang baru lah, gitu. Kira-kira gitu. Ya sudah, kita bikin namanya halal bihalal. Nah, jadi halal bihalal itu istilah yang di dunia nggak ada kecuali di kita. Gitu ya, itu hanya istilah saja sebetulnya. Kemasan ya, kemasan saja sebetulnya. Isinya ya silaturahmi gitu ya. Cuman bagaimana kemudian supaya menarik, ya dinamailah sesuatu yang yang biar menarik. Ya kalau kayak di kita, kalau tukang cukur itu kan paling 15.000 ya. Beda dengan dinamai barbershop gitu. Tukang mijit kan biasa berapa, Pak? Paling 50.000 ya. Tapi kalau ditulis message itu beda nilainya, kira-kira gitu.
Nah, padahal silaturahmi kan istilah yang bagus sebetulnya. Tapi ketika itu bikin, akhirnya bertemu, kemudian di situ saling memaafkan. Jadi kenapa namanya halal bihalal ya? Halal itu kan artinya melepaskan ya, melepaskan ikatan-ikatan ataupun melepaskan rasa dendam yang tidak enak. Ya halal itu boleh gitu kan. Nah, kemudian yang tadinya nggak enak supaya dibikin enak bagaimana, yang tadinya tidak mau ketemu kemudian ketemu dan seterusnya. Ya, ketika itu kemudian suasana juga menjadi cair, ya akhirnya terbangunlah komunikasi. Ketika terbangun komunikasi ya harmonis kembali, kira-kira begitu. Ya semacam suami istri lah, kadang-kadang kan kalau istrinya mau ke pasar baru ya, bapaknya ingin ke pasar burung. Kalau masing-masing ego kan nggak jadi bu ya. Pokoknya mah kudu ke pasar baru gitu kan. Geus genep bulan bapak teh can mere pang melikeun baju, cek ustad oge di masjid kamari pengajian cenah dina Fathul Muin, bapak teh boga kewajiban genep bulan sakali kudu mang melikeun mamah baju anyar. Karena pintar si ibunya ke majelis taklim jadi tahu dia dalil gitu kan. Kewajiban bapak itu teh lamun teu dosa. Nya mah, tapi bapak ge perlu ke pasar burung gitu kan. Nah itu kan kalau masing-masing ego sulit juga. Tapi kalau kemudian diakomodir, udah gini aja mah, kita berangkat pagi aja sambil olahraga kan sehat gitu ya. Lagian pasar baru kan jam 6 belum buka gitu. Tapi kalau pasar burung mah sudah jam 7 juga gitu ya. Nah, sudahlah kita ke pasar burung dulu gitu ya. Mamah ikut bapak aja nemenin gitu ya. Nah, nanti jam 9 bapak antar deh ke sana ke pasar baru. Akhirnya si ibunya ikut. Walaupun dalam hati kurang suka dengan burung yang itu gitu ya. Karena kadang-kadang pagi-pagi si bapak sudah mandiin burung, si bapaknya belum mandi kan gitu ya. Akhirnya ya suka tidak suka harus suka, si ibunya nganter suaminya ke pasar burung ya, lihat-lihat burung. Setelah itu kemudian suaminya nganter ke pasar baru, walaupun suaminya agak jengkel juga. Kenapa? Datang ke toko sini udah nawar, udah mau ngasih karena beda 5.000 nggak jadi gitu ya. Nawar lagi terus saja gitu. Agak jengkel juga suaminya gitu ya. Tapi ya sabar saja sudah karena karakternya begitu. Dapat juga tawaran yang bagus. Biasanya kan kalau suami Pak ya, kalau udah dapat yang dibeli, udah suka, nggak nawar lagi Pak ya. Langsung aja udah, nggak mau lama-lama. Tapi kalau bagi ibu-ibu tuh beda gitu ya. Kalau belum nawar itu, udah kuriling aja, nanti balik lagi ke situ. Kadang-kadang ditambahin bohong bu ya. Nah di ditu oge sakieu gitu kan, padahal henteu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seringkali kesalahan atau dosa itu ataupun apapun namanya menyebabkan putusnya suatu hubungan. Untuk menyambung tali yang putus, umat Islam dihimbau untuk menyambungkannya dengan nama silaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu nilai yang sangat dihargai dalam Islam dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Para ulama mendefinisikan beberapa makna dari silaturahmi. Misalnya Ibnu Abi Hamzah mengatakan, silaturahmi itu menyampaikan kebaikan yang mungkin disampaikan dan menghilangkan keburukan yang mungkin dihilangkan sesuai dengan kemampuan. Jadi perlunya kita, misalnya kemarin ya Syawal, keluarga bertemu gitu ya. Yang tadinya tidak bertemu muka kemudian bertemu. Nah disitulah kemudian Bapak Ibu kita semua menyampaikan kebaikan. Ada di situ misalnya taruhlah kebaikan yang paling sederhana itu bawa hadiah gitu ya, bawa oleh-oleh gitu ya. Dari sini bawa sarung, bawa mekena, nanti dari kampung bawa cau Pak ya. Bawa beras ya, walaupun beras di kota ada tapi berbeda gitu ya. Kita menghargai saudara kita di kampung. Itu satu dalam bentuk materi. Yang kedua dalam bentuk mungkin informasi Pak. Oh di kota begini gitu kan. Mungkin di kampung itu ini sudah lulus mau kerja, ya sudah di sana ada. Nah itu kan. Itu menyampaikan kebaikan juga. Atau yang kuliah ya nanti kuliahnya di situ nanti dibantu. Ada loh. Nah, sehingga tahu juga informasi. Ada yang membantu misalnya. Yang ketiga tentu juga dalam masalah ibadah. Kita menyampaikan si Anu bagaimana, udah bisa sholat apa belum gitu kan. Atau si Anu mau umroh, ya sudah ke kota saja, di kota ada travel anu-anu misalnya kan direkomendasikan. Jadi banyak sekali sebetulnya hikmah-hikmah dari bersilaturahmi. Walaupun nanti di dalam hadis akan disebutkan hikmah yang sungguh luar biasa.
Saya percepat ya supaya nanti ada komunikasi. Definisi silaturahmi itu, silah menghubungkan, rahmi memiliki beberapa arti lain, antara lain hubungan satu rahim atau adanya pertalian darah. Ini secara khusus, atau hubungan menjalin tali kasih sayang secara umum. Definisi silaturahmi menurut Amirullah Syarbini adalah menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan serta menolak sesuatu yang memungkinkan terjadinya keburukan dalam batas kemampuan. Misalnya sekarang itu yang paling sulitan mengendalikan anak dari HP ya. Memang salah kita Bapak Ibu ya. Kenapa salah kita? Ya belum waktunya sudah dikasih HP. Biar tidak ganggu ibu nyuci atau ibu masak, anak dikasih HP gitu ya. Biar tidak ganggu bapaknya atau apa ya kasih HP ya. Walaupun belum waktunya. Ya sebetulnya kita juga yang bersalah. Tapi kadang-kadang ya zamannya memang sudah seperti ini Pak ya. Mungkin harus disiplin saja. Ada salah satu iklan di iklan Thailand itu bagus, saya lihat itu ya, tablet atau apa. Tapi si marketingnya itu mengatakan, mohon maaf, umur anaknya berapa? 7 tahun. Oh nanti berapa tahun lagi kira-kira baru datang ke sini untuk bisa membeli. Kenapa? Ini dikhususkan bagi yang usia sekian-sekian. Nah itu iklan yang bagus. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian macam-macam silaturahmi. Silaturahmi dengan diri sendiri, kemudian silaturahmi dengan sesama manusia, silaturahmi dengan yang seagama, silaturahmi dengan alam sekitar ataupun siapapun. Nah, mungkin saya akan fokus, kalau yang lain kan sudah biasa ya. Nah, ini maksud dari silaturahmi dengan diri sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tubuh kita ini terdiri dari banyak elemen ya. Pertama jasad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kan jasad. Jasad kita pun terdiri dari macam-macam, mulai dari panca indera, kemudian jantung dan sebagainya. Nah itu pun jasad. Yang kedua, tubuh kita ini ada ruh. Ruh inilah yang membuat kita hidup. Jasad tanpa ruh jadinya mayit Pak. Kan begitu. Walaupun dalam beberapa hadis kan disebutkan perumpamaan orang yang suka berzikir dan yang tidak berzikir itu seperti mayit dan yang hidup. Orang yang tidak mau berzikir, dia itu walaupun berjalan tapi dia sepertinya mayit. Tapi kalau yang berzikir, dia itu adalah hidup. Gitu ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang ketiga, selain ruh ada juga aspek kejiwaan di dalam kita. Ya, orang bilang dalam bahasa itu namanya ilmu nafsi ya, ilmu jiwa atau psikologi gitu ya. Nah, kejiwaan ini juga sangat penting. Maka antara jasad, jiwa dan ruh ini harus berkomunikasi. Harus ada ngobrol antara diri sendiri. Nah, kapan waktunya? Maka waktu yang terbaik itu adalah waktu di mana kita memang sedang sendirian, dan itu biasanya dilakukan di malam hari. Ya, sepertiga terakhir tahajud kira-kira begitu ya. Maka kita komunikasikan antara jasad, ruh dengan jiwa ini supaya nyambung. Karena sebetulnya ruh ini kan powernya luar biasa Bapak Ibu ya. Tetapi ketika ruh ini berada di dalam jasad kita, maka ruh ini terkontaminasi oleh hawa nafsu yang ada dalam jasad kita. Ya, apa hawa nafsunya? Jasad kita kan perut ingin selalu makan gitu ya. Makan terus. Mata ingin melihat yang indah-indah ya. Ya, boleh, tapi ada juga yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, aurat misalnya. Telinga juga sama ya, ingin mendengar yang indah-indah. Tapi ada juga yang tidak boleh, nguping misalnya. Lisan juga sama, inginnya berbicara, tetapi ada juga yang tidak boleh menggunjing ataupun menjelekkan orang lain, atau apalagi menceritakan aib orang lain, dan sepertinya itu indah kan gitu. Maka jiwa ini juga harus mengatakan sesuatu kepada jasad ini, harus mengendalikan. Maka yang paling bisa mengendalikan itu ya hati, gitu ya. Hati ini kata hadis itu adalah al-malik, raja. Bagaimanapun tangan menggoyangkan ataupun kaki berjalan menuju masjid, walaupun pinggangnya sakit, kakinya sakit, tergantung hatinya. Kata hatinya jalan, kata pinggangnya nyeri, kata kakinya sakit, keseleo atau apa, tapi kata hatinya masih bisa berjalan. Ayo berjalan.
Ya, siapa tahu umur kamu itu hanya hari ini saja. Siapa tahu kamu nanti di masjid itu Allah wafatkan dalam keadaan sujud. Itu kan husnul khotimah. Maka perintah hati yang positif ini mampu menggerakkan tubuh kita walaupun tubuh kita sakit. Nah, itu kan. Jadi intinya memang hati. Yang di situ adalah para ulama mengatakan ya tempatnya ruh itu di situ, gitu ya. Tapi kalau hatinya lemah, ya, lemah iman terutama, ini udah walaupun sehat, Allahu Akbar, eta nu adzan tarik teuing gitu kan. Iya, terganggu, merasa terganggu, Pak. Ini adzan masih 4:30, jam 4 sudah dibunyikan yang ngaji. Nah, itu merasa terganggu. Tambah selimutnya di ini, ya malas gitu ya. Malas. Jadi kalau hatinya malas ya sudah, walaupun sehat dia tidak mampu menggerakkan kakinya ke masjid. Jangankan ke masjid, ke musola di rumah pun, di rumah juga tidak mampu dia. Maka memang hati kita ini harus suci ya. Walaupun sesuci-sucinya hati kita, karena kita manusia biasa, selalu noda-noda itu masuk. Ya. Karena dalam hadis disebutkan ketika kita berbuat dosa, apakah dosanya diwakili oleh mata kita, oleh tangan kita, kaki kita, apalagi hati ya. Kalau dosa hati, penyakit hati itu kan salah satunya riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ujub, kagum terhadap diri sendiri. Wah, kalau tidak ada saya itu program nggak jalan. Kalau tidak ada saya masjid nggak akan jadi. Kalau tidak ada saya itu yayasan nggak akan berdiri. Kalau tidak ada saya, terus saja begitu gitu ya. Itu ujub, kagum terhadap diri sendiri, padahal ada tim dan sebagainya. Nah, kesananya apa? Sombong ya, termasuk dendam, Bapak Ibu, dendam. Makanya sulit memang ya. Walaupun kita disakiti orang, dihina orang, bagaimana caranya hati ini tidak sakit hati, kira-kira gitu ya. Wah, sulit gitu ya. Bagaimana caranya dalam hati kita ini tidak ada dendam. Ya, atau Bapak Ibu ketika kita melewati orang yang sedang mabuk, kira-kira hati kita bicara apa itu ya? Ya kan gitu. Kita coba saja dulu. Ketika kita melewati orang yang sedang mabuk atau sedang maksiat, kira-kira hati kita bicara apa? Oh, ahli neraka. Oh, kemudian kita sebut bajingan dan sebagainya. Ternyata kata-kata itu nggak bagus gitu. Lalu yang bagus yang seperti apa? Ya Allah, kasihan mereka gitu kan, nggak ada hidayah ya Allah, sehingga yang timbul itu rasa kasihan, kasih sayang, kemudian doa, ya Allah berikan mereka hidayah, petunjuk. Saya tidak mampu berbuat menahan kemungkaran, apalagi jumlahnya banyak gitu ya. Kalau saya bubarkan malah saya nanti yang jadi korban, kira-kira gitu. Lagian orang yang mabuk kan teler kan, akalnya hilang, Pak. Ya, kalaupun kita dinasihati nggak akan masuk, percuma sebetulnya. Kecuali dibanjur dulu, Pak ya. Kan harus sadar dulu, Pak. Kalau kita marahin orang yang sedang mabuk itu kan nggak akan masuk, Pak. Sama sebetulnya ketika kita menasehati orang yang sedang marah pun tidak akan masuk. Kecuali marahnya berhenti dulu. Ya, karena ketika marah gitu kan akal kita hilang gitu. Jadi suruh biar reda dulu. Makanya dalam hadis itu disebutkan ketika kita marah berdiri maka duduklah. Ketika duduk rasa marah masih ada maka berbaringlah. Ketika berbaring marah masih ada maka berwuduklah. Ujung-ujungnya berwudu, Pak. Berwudu, sholat. Sholat apa? Sholat taubat. Taubat dari mana? Dari marah itu. Ya, kenapa? Marah itu api, wudu itu air, diademin, kira-kira gitu. Siapa yang tidak pernah marah? Saya kira kita semua pernahlah marah. Kalaupun tidak marah diperlihatkan, paling tidak di dalam hati ya. Di dalam hati dikumpulkan. Justru itulah yang berbahaya sebetulnya. Dalam katarsis emosi itu ternyata Bapak Ibu di sebuah perusahaan itu bagusnya ketika ada masalah dan orang marah itu kemudian turun ke bawah. Di bawah itu sudah disiapkan samsak, alat tinju gitu ya. Ya. Jadi emosi luapan itu dibudalkan karena eta olahraga tinju, tendang gitu kan. Iya, jadi dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan ada di dalam hati, ketika terjadi sesuatu itu mohon maaf. Kenapa terjadi pembunuhan? Ya, kenapa terjadi macam-macam lah pokoknya. Itu karena mungkin ya di dalam ininya, dalam hati sudah numpuk
udah banyak sekali sehingga dia udah melampiaskannya langsung dan dia nggak sadar itu. Barulah ketika sadar nangis Pak biasanya ya. Kita ketika sadar atas kesalahan kita kemudian kita nangis. Oh salah itu kan begitu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya memang perlu waktu ya ketika kita bersilaturahmi menyambungkan antara ruh, jiwa dan fisik kita gitu ya. Kadang-kadang kan kalau fisik kita ini lemah ya, ketika pesak kita kurang itu berpengaruh Pak gitu ya. Tapi kalau hatinya punya prinsip Allahus Somad, pokoknya Allah lah tempat kita meminta, bergantung, bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua. Kita juga sebagai orang tua kadang-kadang suka kalau anak itu belum belum bekerja jadi kepikiran Pak ya. Aduh gimana anak belum bekerja sudah tapi belum menikah, umur sudah 35 tahun. Aduh gimana ini anak ya. Padahal sebetulnya Allah lah yang mengatur kan gitu. Kita hanya ikhtiar saja, nggak usah dipikirin. Kalau ada jodohnya ya alhamdulillah, kalau belum ya mungkin belum kan gitu ya. Belum di dunia, mungkin tidak di dunia tapi di akhirat. Seperti tadi yang dibacakan oleh imam kan, ketika kemudian manusia dihiasi oleh hubus syahwat dari perempuan, emas gitu ya, perak, kuda ya, kalau sekarang BMW, Mercy lah kira-kira gitu ya. Atau Alphard atau apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan jadi kebanggaan sampai dikoleksi dan sebagainya. Kalau dulu kuda Pak. Kemudian ternyata Allah kasih berita, qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah ada yang lebih baik daripada perempuan yang cantik, daripada kuda perang yang gagah itu, daripada sawah-sawah ya dan sebagainya. Bagi siapa itu diperuntukkan? Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan apa? Surga. Selain surga apa? Wa azwajum mutahharah. Nah itu istri ya, pasangan atau istri-istri yang disucikan. Disucikan di situ dalam tafsir disebutkan tidak pernah head, nggak keluar darah ya. Kotoran saja kan nggak di surga itu. Gitu ya. Mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalamnya kekal. Siapa mereka itu? Gitu ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka yang bilang ya Allah, innana amanna, kami beriman kepadamu ya Allah. Tetapi walaupun kami beriman, kami ini manusia biasa, seringkali melakukan dosa, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Waqina adzabannar, dan peliharalah, jagalah kami dari api neraka. Siapa itu? Di situ disebutkan 5 kan? As-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirin bil ashar. As-sabirin orang-orang yang sabar, was-sadiqin orang-orang yang jujur lagi benar, al-qanitin orang-orang yang taat. Kemudian wal munfikin orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, membantu orang lain. Nah ini yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang kemudian dia sujud kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah sambil menangis karena takut Allah tidak mengampuni, takut Allah kemudian murka atas perilaku dia. Paling tidak Bapak Ibu, dosa kita ini lalai. Banyak lalainya daripada ingat kepada Allah. Ya, da Ustaz abdi osok dikir. Ya, cuman dikir kita sedikit. Kan gitu ya. Habis sholat kita dikir. Tapi kalau kita banding-banding 24 jam itu, berapa menit lah, jangan jam ya, berapa menit kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak, kalaupun kita tidak merasa, da Ustaz abdi tegaduh dosa ngomong kentara misalnya kan, paling tidak kita lalai karena zikir kita, ingat kita kepada Allah sedikit dibanding dengan kita menikmati kehidupan ini. Kapan istighfar itu kita bacakan? Bil ashar, waktu sahur. Ya waktu sahur itu sebelum subuh ya, jam 3:30, jam 3 dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya percepat ya. Ini keutamaan silaturahmi. Silaturahmi adalah ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa dia insya Allah bersilaturahmi. Dan silaturahmi itu ibadah sosial. Yang ibadah sosial itu nilainya lebih tinggi daripada ibadah individual, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, silaturahmi tanda orang beriman. Ya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Nah, ini media sosial sekarang ya. Banyak fitnah dan sebagainya. Orang salah dibully, kan manusia, kan kira-kira gitu ya. Ya udah gitu kan. Nggak usah kita nambah-nambah dosa kita ya. Mengingatkan iya, tapi menghina nggak boleh. Silaturahmi memperlancar rezeki dan menambah umur. Man arada ayyubsato fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan, dimudahkan rizkinya, au ayun sa'alahu fi atharihi, atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi atau tali kerabatan. Panjang umur itu satu, bisa maknanya memang umurnya panjang. Saya pernah ketemu dengan seorang ustadz atau kiai, umurnya 100 sekian tahun ya, 105 atau 110, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Lalu saya bertanya, kok sehat? Alhamdulillah sehat gitu. Tapi dia puasa terus pak. Ya puasa, mungkin puasa Nabi Daud atau apalah. Kunaon kek puasa wae, nyata abah mah lamun teu puasa teh kakak gering cenah gitu. Jadi dia puasa ya, walaupun ya niatnya bukan niat itu, niat ibadah ya. Puasa yang paling ini kan puasa Nabi Daud gitu ya. Kalau puasa tiap hari itu kan nggak boleh juga gitu ya, karena badan juga perlu istirahat dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, silaturahmi membawa surga bagi pengamalnya. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Rasul kemudian bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik, karena syirik itu innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa yang lain insyaallah Allah ampuni. Kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, nah yang terakhir sambungkan tali silaturahmi. Bahkan dalam hadis yang lain itu agak ngeri pak, la yadkhulunal jannata qati'ur rahm, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Itu saking pentingnya silaturahmi. Yang kelima, silaturahmi mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling cepat, saya ulang, sesuatu yang paling cepat mendatangkan pahala adalah berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan siksaan adalah berbuat jahat dan memutuskan tali silaturahmi. Bapak Ibu, saya punya kawan senior saya, master bahkan ya. Saya belum lulus, beliau sudah master. Tapi apa kekeliruannya? Setiap pulang ke Indonesia, itu beliau itu ya ke teman-temannya, bukan ke ibunya. Ini yang apa? Baik sebetulnya, nggak bikin apa-apa. Cuman mungkin keliru gitu ya, keliru tahapannya. Begitu kepulang ke Indonesia, dia main kemana, ya, baru setelah selesai ke ibunya. Ibunya tahu gitu ya. Makanya ya mohon maaf, dalam kehidupannya itu sepertinya nggak barokah. Sulit cari jodoh sulit gitu kan. Walaupun ya ke Arab Saudi mah tiap tahun ya, umroh karena jadi guide, jadi apa. Tapi dari aspek yang lain dia kurang barokah. Kenapa? Ya karena kurang bersilaturahmi kepada orang tua, karena seharusnya kan begitu. Kasus-kasus yang lain saya masih ingat itu, ada beberapa kasus seorang dokter ya, dia mengeluh ya, anak-anak saya kok jarang berkunjung kepada saya. Nah setelah beliau wafat itu anak-anaknya yang dari daerahnya, dari luar itu pada datang pak gitu ya, wah rame, ngeramein apa? Warisan. Itu pak, aduh gitu ya, sampai pasea sarang sahanya adi lanceuk biasa gitu ya. Mungkin ada yang begitu datang nyumputkeun suang, nyumputkeun naon lah gitu kan. Wallahu alam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, silaturahmi mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, hubungan kekeluargaan silaturahmi digantungkan pada aras. Ia berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskan aku, Allah pun memutuskannya. Kemudian dilapangkan rezeki, tadi sudah ya. Dengan adanya silaturahmi ya alhamdulillah. Nah ini terakhir Bapak Ibu, manfaat silaturahmi ternyata untuk kesehatan mental dan manajemen stres. Tapi ini kata psikolog ya. Pertama, bersilaturahmi itu membantu mengurangi stres dan cemas. Kenapa? Bapak Ibu, bersilaturahmi itu pasti dia keluar rumah. Jadi kalau bersilaturahmi lewat ini ya kurang lah, walaupun ya lumayan gitu ya. Say hello ya alhamdulillah.
Mah sudah makan belum? Gitu kan? Belum. Kenapa? Uangnya kurang, nggak ada. Oke, transfer. Nah, mudah kan Pak ya? Tapi ini kurang Pak, beda. Ya, silaturahmi yang terbaik tentu kita harus berjalan keluar rumah. Berjalan itu ya olahraga lah, kira-kira begitu. Atau nyetir atau apa, tergantung. Begitu kita datang, peluk ibu kita, peluk ayahanda kita, gitu kan? Meminta maaf dan sebagainya. Nah, dengan berjalan itu kan apa namanya, ada relaksasi gitu ya, ya olahraga iya, relaksasinya iya gitu ya, dan beda rasanya gitu. Kemudian ternyata dengan bersilaturahmi itu meningkatkan daya ingat dan mencegah demensia, lupa gitu ya. Saya punya kakek saya dulu itu kerjaannya silaturahmi Pak, dengan puasa. Pokoknya mah sadayana bumi itu dimasukin gitu ya. Itu Abah Haji Usup gitu ya. Dan saya juga kalah gitu, puasanya luar biasa. Tetapi kemudian paman saya, waktu itu saya masih kecil memang, paman saya mungkin kalau terus-terusan ini ojek, mungkin kurang ini gitu ya. Akhirnya kakek saya itu nggak boleh keluar. Nah disitulah jatuh sakit Pak. Karena nggak keluar, ya nggak ada yang nganter, karena memang mata sudah ini, sudah apa namanya? Iya, sudah rabun gitu kan. Udah ngahesekeun batu dan sebagainya, karena mungkin ya anak takut gitu ya, takut di jalan ada apa-apa dan sebagainya gitu ya. Ya tukang ojek nganterin ya mungkin sebatas tukang ojek, karena keterbatasan apa namanya yang nganter. Akhirnya di rumah, di kampung nggak keluar, mulai itu 1 bulan 2 bulan jatuh sakit Pak, sakit sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud saya apa? Bapak Ibu, selama kita masih bisa mengantar kedua orang tua kita, walaupun sudah sepuh, antar saja. Kalau kitanya sibuk bekerja, maka suruh orang kita apa namanya bayar orang itu. Tentu ya tidak seterusnya ya. Kali-kali kita yang mengantar. Karena orang tua itu ya jimat kita. Karena kalau kita ya beberapa kasus memang begitu. Kalau sudah di rumah ya mulai pikiran dan sebagainya, jenuh, bosan dan sebagainya. Maka disitulah kita perlu refreshing. Jangan hanya istri dan anak kita ajak refreshing. Ada orang tua ajak, ya walaupun harus pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi disitulah amalnya, disitulah kesabaran kita diuji, kan begitu. Kita belum seberapa lah meminum air susu ibu, kalau di biaya atau apa ya nggak akan terbayar lah kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu yang orang tuanya masih ada tentu berbahagialah. Kenapa? Masih bisa memperbanyak amal soleh. Yang sudah tiada sama, yang sudah tiada apakah tidak bisa? Bisa. Suatu saat ada sahabat nanya kepada baginda, ya Rasulullah, inna ummi wa abi qad mata, ibu dan ayahandaku sudah wafat, abirruhuma, bisakah saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Kata Nabi, oh tentu bisa. Gimana caranya? Engkau doakan, ya Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ada surah Al-Isra kan ada itu ya. Yang kedua, kalau engkau tidak mendoakan, maka engkau bersedekah atas nama kedua orang tuamu. Jadi kalau bapak ibu bersedekah 10.000 tuh, 5.000-nya atas nama kita dan keluarga, 5.000-nya itu untuk atas nama orang tua. Dan pahalanya orang tua pun dapat, kita pun sebagai anak menunjukkan bahwa kita anak yang soleh dan solihah. Jadi perhatian, walaupun sudah tidak ada, kita perhatian kepada orang tua, gitu ya. Kemudian sahabat nanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Nah, yang ketiga, engkau datangi sahabat-sahabat orang tuamu yang masih ada, lalu kau berbuat baik kepada mereka. Ini yang sulit Pak. Ya, kenapa sulit? Kadang-kadang kita kan nggak mengenalkan Pak ya. Jangankan sahabat kita, kawan kita, kepada saudaranya saja kadang-kadang kita kurang mengenalkan. Karena kurang mengenal ya anak kita gimana mau kenal. Dan lagian anak-anak kita itu pada umumnya ketika masih kecil mau diajak Pak. Begitu usia SMP udah nggak mau diajak Pak. Ya, mendingan dengan kawan-kawannya. Memang harus dipaksa. Artinya Bapak Ibu, kita perlu mengenalkan anak-anak kita dengan sahabat-sahabat kita. Lalu kita bilang, nak, ini Pak Anu itu dulu ketika ayah mau ujian, itu yang bayarin dia loh. Sehingga Bapak lulus ujian, bisa diterima di pegawaian. Itu wasilahnya ini sahabat Bapak. Nah, ini ibu ini loh gitu ya, yang membantu ibu bapakmu ngontrak dulu waktu diusir, gitu kan.
Dia yang bantu kita ya, dibayarin 1 tahun. Artinya bahwa anak kita perlu tahu siapa saja yang dulu membantu kita. Supaya apa? Supaya anak kita pun ketika kita sudah tiada, mungkin kalau kita masih ada kan kita yang berbuat baik kepada kawan kita. Tapi setelah kita tiada, maka silaturahminya masih nyambung gitu. Disambungkan oleh siapa? Putra putri kita. Nah, apakah itu nyampai? Nyampai sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, manfaat silaturahmi ini meningkatkan imun tubuh dan memperpanjang usia. Tadi hadisnya sudah ada. Yang keempat, membantu memecahkan masalah. Dengan bersilaturahmi kita curhat. Nah, ternyata yang kita lebeng tuh Pak, nggak kepikiran. Oleh sahabat kita kepikiran Pak. Kenapa kita bingung nggak kepikiran? Mungkin karena saking bingungnya Pak. Saking bingungnya, maka pikiran kita ini gomi di situ kan apa kalut, poeken gitu ya. Poeken karena hati kita nggak tenang. Tapi begitu kita silaturahmi, kebetulan teman kita itu dalam kondisi bagus, tenang, maka dengan mudah dia memberikan ide. Nah, terakhir Pak, saya waktu membimbing umroh ya, itu udah sebelum ke pesawatnya namanya apa Pak Haji? Anjungan ya. Nah, saya lagi sholat maghrib dan sholat isya di jamak. Ya, ternyata jamaah nyari-nyari. Ada jamaah nangis Pak. Kenapa nangis? Dia langsung bilang, pokoknya mah Pak Ustadz, kata istrinya, abdi mah mau tiasa ngiring si Gana sambil nangis Bu. Kenapa? Suami saya paspornya hilang. Nah itu hilang paspornya Pak. Wah itu apa namanya? Ya karena panik ya. Karena panik kan nggak bisa berpikir Pak. Saya bilang, udah mana bapaknya? Itu bapaknya. Pak tenang dulu tenang. Yuk kita jalan. Karena nggak mungkin bapak bisa masuk ke sini tanpa ada paspor. Gitu kan? Pasti kan begitu masuk ada imigrasi kan? Stempel apa? Keluar. Stempel keluar. Pasti ada paspor. Memang saya pegang tadi paspor. Cuman begitu saya ke Anjungan, paspornya nggak ada. Oke, kemudian saya izin ke apa itu? Kita lihat di X-ray. Oh, oke, Pak kita jalan Pak. Dari X-ray itu terus kemana Pak? Dari stempel apa namanya pulang gitu ya, keluar dari negara. Ini saya ke sini terus kemana lagi? Saya ke sana sambil nunjuk ada tong sampah Pak. Saya ke sana. Oke, kita jalan. Saya sambil berdoa juga Pak ya. Begitu set tong sampah, saya lihat, ini Pak ada. Oh Pak langsung sujud itu alhamdulillah. Kenapa? Paspor itu nyawa Pak. Kalau nggak ada paspor itu memang nggak bisa pulang betul. Harus diurus lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada masalah maka hadapi dengan tenang. Harus dengan tenang. Supaya tenang bagaimana? Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Apa diingat-ingat gitu kan. Jangan langsung nafsu, langsung sedih dan sebagainya. Itu ketenangan itu sangat penting. Dan kenapa harus zikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Bahkan yang terakhir ini yang luar biasa, manfaat silaturahmi menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Walaupun ini kajiannya psikologi Pak ya. Kajian psikologi. Tanggal 23 itu ada yang akan silaturahmi ke PMIK ya, ke Gunung Puntang. Ada 60 yang sudah pensiun Pak. Yang 80 tahun, 90 tahun. Sampai ibu saya kan masih 60 berapa ya? 65 mungkin ya. Kata ibu saya, tak aya bapak-bapak Yuswana 80 tapi sehatnya luar biasa. Ketika ditanya Pak, banyak silaturahmi Pak. Salah satu itunya rumusnya banyak silaturahmi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Syuruk udah syuruk ya 50. Tapi kalau ada yang mau bertanya mah enggak, silakan. Ya, silakan Bu. Mau bertanya Pak Ustadz, punten izinkan saya bertanya. Ya. Kalau enggak salah pencetus silaturahim adalah Pak Hasbullah Pak ya, dari tokoh NU. Hasbullah. Ya, kalau enggak salah ya Pak, tolong dikoreksi. Ada yang ingin saya tanyakan. Sekarang kan silaturahmi itu seolah-olah sudah terwakili dengan medsos gitu. Apakah itu WA atau video call gitu. Apakah itu tidak menurunkan nilai dari silaturahminya? Itu yang saya ingin tanyakan. Dan kedua, menurut Pak Ustadz, hukum dari silaturahmi itu apa gitu? Apakah ada yang mengatakan apa itulah itu, tolong diterangkan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sambung boleh? Sambung. Ya. Langsung. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa artinya beda silaturahmi dengan silaturahim. Itu yang pertama.
Yang keduanya yaitu bila mana kita memutuskan silaturahmi demi kebaikan, bolehkah? Yang ketiga yaitu bila mana ada seseorang yang membenci misalnya kepada kita, kemudian dia mengajak kepada orang lain untuk menjadi tim pembenci, yaitu untuk memutuskan silaturahmi. Apakah hukumnya? Pak Ustaz, tolong diterangkan. Ya, baik. Nanti mungkin saya tanyakan kembali dah. Pertanyaannya khawatir keliru. Ibu yang Allah muliakan, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi mungkin random ya. Hukum bersilaturahmi itu ya wajib. Karena tadi disebutkan kalau salah satu yang menghalangi kita masuk surga itu adalah qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Bolehkah bersilaturahmi kepada orang yang dan itu demi kebaikan ya, memutuskan silaturahmi demi kebaikan. Sebetulnya Ibu, bagaimanapun kita tidak boleh memutuskan silaturahmi. Paling kita sibuk saja, sibuk itu biarkan saja. Tapi tetap hubungan kita yang terbaik. Misalnya dalam surah Luqman begini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua kita beda keyakinan dengan kita, misalnya murtad ya, tapi tetap saja harus berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan di situ antara lain ya dengan silaturahmi tidak boleh putus walaupun beda akidah, tetap saja orang tua. Karena kalau kepada sesama manusianya tetap kita harus baik. Yang kita benci kan perbuatannya gitu ya, perbuatannya baru. Kemudian kalau ada yang ngajak bagaimana? Ya jangan gitu kan. Tetap saja kita harus baik. Aduh, udah dalam hati itu nggak enak dan sebagainya. Ya itulah tantangan jadi orang baik, kira-kira begitu. Jadi kita tidak boleh kemudian menuruti hawa nafsu. Tapi kalau kita menghindar karena ketidakbaikan, memang harus kan gitu ya. Kalau kita diajaknya ternyata yang tidak baik, kumpul misalnya Bu ya. Tapi kumpulnya itu tidak baik karena suka mengumpat, ya itu lebih baik tidak. Kenapa? Karena nanti itu virus. Kita terbawa-bawa. Mungkin kita bilang mohon maaf, saya sedang punya kesibukan yang lain. Bukan berarti memutuskan silaturahmi, kan begitu. Atau kadang-kadang kita sudah diam di situ. Ketika diam di situ kemudian ngobrol. Contoh yang paling sederhana, ibu-ibu kan suka nganter anaknya masuk TK ya. Nah, anaknya di dalam itu dididik oleh gurunya, ya berkata harus baik dan sebagainya. Ibu-ibunya di luar ngomongkeun batur misalnya kan. Nah, ketika kita teman kita seperti itu, langsung kita mohon maaf. Kalau kita tidak bisa mencegah, gitu ya. Kalau mencegah misalnya, kalau di rumah Pak, Kade Pak, gitu kan. Kita ngomongin orang lain nih, gitu kan, dengan kata-kata yang bagus. Nah, ketika kita dengan kawan dan kita tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, paling tidak kita kemudian izin, mohon maaf Bu, saya ada perlu sebentar. Padahal sebetulnya menghindar kan, menghindar. Nah, jadi hukum qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi itu nggak boleh. Lalu bagaimana? Kita tetap saja harus baik-baik gitu ya. Kemudian apalagi Bu? Saya kurang ketangkap tadi. Medsos. Apakah cukup dengan ini? Tentu tidak cukup Bu. Tapi dengan ini pun sudah lumayan. Tadi saya hello kan, Bu bagaimana keadaannya? Gitu kan, sudah lumayan. Tapi tetap saja yang terbaik itu kita datang. Walaupun tentu tidak bisa rutin misalnya karena kesibukan. Karena berbeda gitu ya. Berbeda nilainya berbeda. Walaupun ini pun sudah baik, tapi kadang-kadang mohon maaf, walaupun punya ini tetap aja sulit. Saya hello atau menanyakan kabar pun tidak gitu ya. Nah, itu tidak baik. Ya, kalaupun sudah ada media sosial bukan berarti semua sudah beres gitu kan, enggak. Tetap saja kita datang itu jauh lebih baik begitu. Nah, itulah tantangan zaman sekarang ya. Karena kita merasa sudah cukup dengan ini, ya sudahlah, nggak usah ditemuin kan. Nah, itu nggak juga. Yang terbaik itu ya kita menemuin. Walaupun ada juga begini Bu, kadang-kadang ada nggak enak ya. Kalau saya datangi semua takut mengganggu gitu ya. Kalau saya datangin, assalamualaikum, takut mengganggu kan gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Maka Bapak Ibu kita lihat situasi dalam Al-Quran kan. Aurat kita bertamu itu salah satunya ba'da zuhur, kemudian saya lupa lagi ba'da isya ya. Nah, satu lagi saya lupa Pak. Yang tiga waktu yang kita harus hati-hati. Bahkan bagusnya memang kita melihat dulu. Makanya dalam hadis kalau sudah assalamualaikum 3 kali nggak menjawab, ya sudah pulang aja.
Karena kita tidak tahu, mohon maaf Pak ya. Jangan-jangan assalamualaikum, si ibu si bapaknya di kamar duaan gitu kan, nggak ganggu. Nah itu lebih baik. Maka dalam hadis itu kalau sudah 3 kali nggak ada yang menjawab, ya sudah, kita pulang saja nanti di lain waktu. Mungkin nggak ada orang dan sebagainya. Terus apa lagi Bu? Silaturahmi dengan silaturahim. Sebetulnya itu ya bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Rahim dalam basmalah ada ar-rahim ya. Itu sifat Allah yang maha penyayang. Kalau rahmi itu rohman. Rohima yarhamu rohman, masdar. Lalu artinya apa? Memang berbeda. Kalau rohman itu masdar. Masdar itu diterjemahkan adalah kasih sayang. Kalau ar-rahim yang maha kasih sayang. Tapi intinya mau rohman mau rohim sama. Cuman itu peminjaman kata sebetulnya. Peminjaman kata dari apa? Dari yang kedua tadi, itu dari segi bahasa ya. Peminjam kata dari rahim ini beda lagi Bu. Kalau rahim ini, rahim yang ada di perut ibu, itu adalah sebuah tempat kan. Tempat apa namanya bayi ya, betul ya? Nah, itu apa namanya analoginya seperti itu, bahwa apa namanya menyambungkan darah gitu ya, menyambungkan kekeluargaan, menyambungkan persaudaraan dan seterusnya. Jadi kalau disebut mana yang benar, mana yang salah, dua-duanya sebetulnya betul saja. Boleh mau silaturahim boleh, mau silaturahmi boleh, karena apa namanya intinya adalah menyambungkan kekeluargaan, menyambungkan ukhuwah Islamiyah yang kemudian dari situ akan menimbulkan kasih sayang di antara yang bersilaturahmi. Jangankan itu, saya senang bapak-bapak ya, kita masuk salaman gitu ya. Itu kan ada hadisnya. Ma min muslimaini yatakiyani, tidaklah 2 orang muslim bertemu yatasofahani bersalaman illa kecuali gufiro, diampuni dosa keduanya qabla ayyatafarraqo, sebelum tangannya itu berpisah. Nah, itu hadis umum tuh. Gitu ya. Hadis umum itu kapanpun dimanapun silahkan, tidak hanya di masjid, di jalan dan sebagainya, menyapa salaman. Nah, apalagi Bu? Mungkin ada yang belum? Nah, Bu, ada yang harus ini ya. Ibu jangan diblokir, arsipkan aja. Nanti nggak akan mengganggu. Ya, betul Pak ya? Diarsipkan ya? Saya juga baru tahu minggu-minggu kemarin Pak. Jadi di apa namanya? Ditekan ya. Tekan, kemudian diarsip ya. Nah, itu insya Allah Ibu nggak akan ini. Nggak akan keterima lagi ya? Nggak akan kelihatan Pak ya? Nah, itu praktek aja Bu nanti Bu. Jadi apa namanya? Kecuali kalau gini Bu, kan ada spam ya. Spam yang mengganggu tuh saya juga sering itu nawarin kita sedang apa. Nah itu mah silahkan sajalah, diblokir juga nggak apa-apa, kan kenal juga nggak. Kalau spam atau penipu gitu ya. Tapi kalau kawan-kawan kita atau grup misalnya karena hurin dan sebagainya, ya apa namanya bagusnya tadi ada cara baru apa diarsipkan gitu Bu. Gitu Bu ya. Saya juga baru tahu Pak. Itu saja Bapak Ibu, kita sudah syuruk ya. Demikian. Oh masih ada? Sok, boleh. Kalau misalnya ada orang yang sudah menzalimi kita. Sudah apa? Sudah menzalimi kita. Kita sudah memaafkan, tapi pada saat kita ketemu sama orang itu jadi teringat lagi lukanya. Oh iya. Bagaimana dengan hal itu Ustaz? Itu termasuk silaturahmi atau apa namanya? Ya. Tapi kita sudah memaafkan. Ya. Itu manusiawi ya. Manusiawi. Memang melupakan sesuatu yang menyakitkan itu nggak mudah ya. Tapi tinggal kita ke dalam hati itu bilang ya istighfarnya astagfirullahaladzim. Diusap dadanya ya. Usap dadanya. Ya Allah kenapa saya masih sakit hati? Apa kalau sakit hati berarti saya nggak ikhlas memaafkannya. Ya Allah ikhlaskan hati saya. Bagaimanapun dia itu manusia. Gitu ya. Saya juga punya dosa gitu kan. Saya ingin dosa saya juga dimaafkan sama orang-orang yang mungkin saya dolimi dan saya tidak tahu kalau orang itu didolimi. Ya begitu saja gitu ya, karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau masih ingat itu memang ya itu manusiawi, tapi kira-kira saya ikhlas nggak ya? Ikhlas 100% atau ikhlasnya baru 70%? Padahal nggak ada ya. Ikhlas itu ya 100%. Kalau masih ada dongkol-dongkol itu berarti masih ada sesuatu. Nah sesuatu itu yang harus kita bersihkan. Wallahu a'lam.
Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya karena saya juga ada pengajian lagi, saya ditunggu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.